Terbit surat ketetapan pajak, terus mau ajukan permohonan keberatan. Mau ke kantor pajak, tapi malas macet-macetan. Maunya yang instan dan bisa diajukan kapan saja. Kita bahas e-objection di JP Online setelah opening berikut. E-objection memberikan layanan perpajakan secara elektronik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian surat keberatan. Layanan ini merupakan salah satu cara penyampaian permohonan keberatan sebagaimana telah diatur pada PMK 9 tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 202 tahun 2015. E-objection pertama kali launching pada tanggal 1 Agustus 2020. Oke. Beberapa keunggulan dari fasilitas ini adalah yang pertama fleksibel karena dilakukan 24 jam 7 hari seminggu. Yang kedua, cepat, aman, dan praktis. Karena permohonan diajukan secara online, maka langsung memperoleh bukti penerimaan surat. Jadi tidak perlu lagi hadir ke KPP terdaftar atau pergi ke loket pos. Pengajuan keberatan melalui e-objection ini tetap mengacu pada persyaratan sebagaimana permohonan keberatan secara manual, yaitu yang pertama, permohonan diajukan secara tertulis, yang kedua, mengisi permohonan, yang ketiga, satu permohonan untuk satu ketetapan pajak, yang keempat, jangka waktunya maksimal 3 bulan sejak ketetapan pajak dikirim, selanjutnya adalah melunasi utang pajak yang disetujui pada ketetapan pajak, yang keenam, menandatangani surat permohonan, dan yang ketujuh, mematuhi ketentuan lain, yaitu tidak sedang mengajukan permohonan non-keberatan pasal 36 Undang-Undang KUP. Baik, tapi keberatan yang diajukan di objection ini juga tetap diberikan surat keputusan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, sama seperti surat permohonan keberatan manual ya. Tapi saat ini e-objection terbatas pada jenis pajak selain PBB dan belum termasuk pengajuan keberatan atas pemotongan atau pungutan pajak oleh pihak ketiga. Kemudian pengajuan keberatan oleh kuasa wajib pajak juga belum dapat dilayani di e-objection. Jadi harus dilaksanakan sendiri nih oleh wajib pajaknya. Kemudian pengajuan keberatan yang melewati jangka waktu karena di luar kekuasaan wajib pajak atau force majeure juga belum bisa diakomodir di fasilitas e-objection ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana teknis pengajuan permohonan e-objection. Yang pertama tentu saja, Sobat Maju harus login ke akun DJP Online masing-masing dan pastikan Sobat Maju telah mengaktifasi fasilitas atau fitur e-objection. Jika belum aktifasi, silakan klik menu profil dan klik aktivasi fitur. Setelah itu silakan masuk ke menu e-objection dan isi nomor ketetapan pajak yang akan diajukan keberatan. Setelah diinput, sistem akan melakukan validasi atas nomor surat ketetapan pajak yang telah diinput. Apabila semua telah hijau, artinya sudah tervalidasi, maka permohonan dapat dilanjutkan. Kemudian cek kesesuaian antara surat ketetapan pajak dokumen fisik dengan yang tertampil pada DJP Online. Di antaranya adalah jenis SKP, masa pajak, nilai SKP, dan nilai yang disetujui oleh wajib pajak. Kemudian isikan data pengajuan seperti nilai pajak yang terutang menurut wajib pajak, nomor dan tanggal surat permohonan keberatan wajib pajak, dan ada pilihan untuk input uraian keberatan, baik itu di input manual pada kolom yang tersedia maksimal 4.000 karakter ya. Atau wajib pajak juga dapat submit file PDF untuk menggantikannya. Tapi file size ukuran file yang dapat diupload maksimal hanya 5 MB. Selanjutnya silakan input bukti bayar. Ini wajib dilakukan jika ada nilai SKP yang disetujui oleh wajib pajak. Kemudian menandatangani surat permohonan secara elektronik dilakukan dengan cara submit sertifikat elektronik. Jadi kalau tidak ada nilai yang disetujui bisa di skip ya. Pastikan sertifikat elektronik yang diinput adalah sertifikat elektronik badan apabila yang mengajukan adalah badan, atau sertifikat OP apabila yang mengajukan e-objection adalah wajib pajak orang pribadi. Kemudian jika ada kendala dalam pengajuan e-objection ini, jangan ragu untuk menghubungi KPP terdaftar atau telepon ke Kering Pajak ke 1.500-200. Bisa juga menggunakan fitur live chat di www.pajak.go.id. Kemudian khusus untuk Sobat Maju yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Utara juga dapat menghubungi
layanan WA Helpdesk di nomor yang tertera di kolom deskripsi ya. Baik, selesai tentang E-objection. E-objection. Sampai jumpa di serial yang akan datang. Terima kasih.